Selamat pagi Pak, kami dari PR7. Di sini kami akan menjelaskan T06 yaitu Hidden Message. Saya Teresia Octaviani Samosir dengan NIM 12S24055 dan rekan saya. Perkenalkan Pak, nama saya Angel Aituna Pitupulu dengan NIM 12S24056. Di sini saya akan bacakan readme yang diberikan. T06 Hidden Message atau Function. Pada tugas kali ini kita diminta untuk mereproduce M01 dengan melakukan dekomposisi dan pendistribusian instruksi ke dalam fungsi. Anda diberi kebebasan dalam mendekomposisi serta mengidentifikasi potensi pengembangan fungsi lengkap dengan berbagai karakteristik yang melekat dengannya, yaitu contohnya return type dan parameter. Nah, jadi di sini tuh disuruh mengerjakan M01 tapi dibuat ke dalam function. Nah, jadi berikut adalah kode yang udah kami buat Pak, dan untuk pertama kali akan dijelaskan oleh teman saya Angel. Jadi kami telah membuat kode yang diminta. Jadi pertama kita masuk ke include stdoa, include string h dan stdlib. Jadi di sini adalah bagian headernya atau bagian kepala dari program yang telah kami buat. stdoa ini digunakan untuk input output yang akan kita gunakan nanti untuk mengakses printf atau scanf. Kemudian string.h ini untuk memanipulasi string, biasanya tidak langsung digunakan. Kemudian stdlibh ini digunakan untuk atau yang akan kita pakai nanti, yang akan mengubah string nanti ke dalam integer. Kemudian ada masuk ke sini define max length 100. Jadi di sini diberitahu bahwa panjang maksimum untuk nama komponennya itu 100. Kemudian kita masuk ke program selanjutnya. Jadi di sini ada type def struct, nama, max length, integer bobot, integer nilai, dan komponen penilaian. Jadi di sini ini adalah struct yang mewakili satu komponen penilaian, yang penilaian ini terdiri dari nama, bobot, dan nilai. Jadi ini namanya nanti nama komponennya. Kemudian bobot ini bobot dari komponen yang akan kita buat. Kemudian nilainya ini nilai yang didapatkan oleh mahasiswa di dalam komponen-komponen tersebut. Kemudian kita masuk ke kode selanjutnya, yaitu void baca input komponen penelitian, bintang komponen, integer jumlah komponen. Jadi ini gunanya untuk membaca jumlah komponen dari baris input dengan format nama, bobot, dan nilai. Kemudian misalnya contoh inputnya tugas pagar 30, pagar 80. Kemudian kita gunakan fgets untuk membaca baris dari untuk baca baris ini dari stdin ini. Kemudian kita pakai parsing untuk scanf. Kita masuk ke code berikutnya. Ada void tampilkan komponen. Jadi di sini void tampilkan komponen ini digunakan untuk menampilkan data komponen yang akan dibaca dalam formatnya nanti. Kemudian ada fungsi float hitung nilai akhir. Jadi ini digunakan untuk menghitung nilai akhir dengan menggunakan rumus nilai akhir sama dengan bobot 1 kali nilai pertama, kemudian tambah bobot 2 kali nilai kedua, dan seterusnya nanti. Kemudian kita harus memastikan total bobotnya ini tidak 0 sebelum melakukan pembagian. Kemudian kode selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya kami di sini membuat fungsi void untuk mencek kelulusan. Nah, di mana kami menggunakan fungsi float, tipe data float untuk nilai akhir, dikarenakan nanti nilai akhirnya itu terdapat bilangan yang berkoma gitu. Nah, jadi kami juga membuat if menggunakan fungsi menggunakan tipe data if else, dimana jika nilai akhirnya itu lebih besar sama dengan 50, maka nanti maka output yang terprint itu adalah paste. Nah, jika tidak, maka jika dia itu kurang dari 50, maka yang dikeluarkan itu akan failed. Nah, jadi itu fungsinya untuk menentukan apakah seseorang itu lulus atau tidak berdasarkan nilai akhir yang sudah dihitung sebelumnya.
Nah, jadi kalau nilainya itu 50 atau lebih maka dianggap lulus. Jadi program seperti yang saya bilang tadi, program itu akan mencetak pace. Sedangkan kalau misalnya dia itu kurang dari 50, maka program itu akan mencetak fail, yang dimana dia itu gagal. Nah, terus kita lanjut ke fungsi integer main, dimana kita deklarasikan di dalamnya ada integer argc, char, dan argv. Lalu kita masuk ke dalam if jika argc tidak sama dengan 2, kita gunakan dia tipe data atoy. Lalu jika dia lebih kecil dari 1 dan jika dia lebih kecil daripada 5, lalu akan di print invalid argument. Nah, lalu kita masuk ke integer k sama dengan atoy, argumen variabel 1, komponen penilaian, komponen k, dimana k-nya itu yang udah kita assign di atas tadi. Lalu di sini kita masukkan baca input, dimana nanti instruksi baca itu komponen koma nilai si k ini, lalu nanti tampilkan komponen, jadi keluar nanti hasil nilai si komponen sama nilai si k. Nah, lalu ada float nilai akhir, karena nanti nilai akhir ini kan bersifat nilai desimal. Nah, jadi itu untuk nilai akhir ini kami assign hitung nilai akhir dalam kurung komponen koma k. Lalu di print, keluarlah nanti hasilnya 1 di belakang koma. Lalu masuk untuk cek kelulusan dan keluarlah nilai akhirnya. Lalu menggunakan return 0. Nah, yang dimana kita bahas satu-satu dari ini. Dari fungsi ini, itu tuh dimana programnya ini tuh harus dipanggil dengan satu argumen angka di dalam command line. Nah, misalnya nanti kita buat kayak program 3 atau program 4. Nah, terus argumen C itu merupakan jumlah argumen. Nah, jadi itu harus 2, dimana 1 untuk nama program dan 1 itu untuk angka dari user. Nah, terus argumen variabel itu buat dia mengubah string itu jadi angka bulat. Nah, terus dimana string argumen itu yang merupakan yang diketik oleh user, misalnya contohnya itu 5. Nah, terus atoy-nya itu yang atoy ini atau ini itu tuh merupakan pengubah string menjadi angka bulat. Nah, jadi kalau misalnya angkanya bukan berada di antara 1 sampai 5, maka programnya itu akan membilang invalid argumen, karena kan ini dikasih batasan, dikasih 1 atau lebih daripada 5. Nah, lalu jika dia invalid argumen, maka program itu akan langsung berhenti. Terus bagian yang kedua masuk ke dalam ini, dimana itu merupakan penyimpanan jumlah komponen. Nah, di sini kita menggunakan integer k sama dengan atoy. Itu tuh merupakan variabel k itu merupakan variabel yang menyimpan jumlah komponen penilaian. Misalnya itu dia itu menyimpan tugas, UTS ataupun UAS, atau hal yang misalnya bisa kita ubah bisa kita sesuaikan dengan apa yang diminta pada ritme kali ini atau ritme berikutnya. Nah, lalu kita buatkan array komponen k, di mana itu tuh untuk menampung semua data komponen, di mana itu termasuk nama, bobot, dan juga nilai. Lalu untuk membaca input. Nah, dalam baca input ini tuh merupakan fungsi di mana ini tuh untuk membaca data dari si k, data dari si k komponen dari si user. Nah, lalu inputnya ini harus diberikan dalam format nama, hashtag bobot, hashtag nilai. Nah, misalnya itu kayak nilai UTS-nya hashtag 30, hashtag 80. Lalu kita masuk ke dalam ini, menampilkan ulang data yang tampilkan komponen ini. Jadi setelah datanya itu dibaca oleh si baca input tadi, jadi program itu akan menampilkan ulang ke layar, di mana format itu dipisah pakai titik koma. Nanti akan kita lihat hasilnya itu di run-nya. Jadi pada akhirnya yang bagian ini float nilai akhir ini, float sama printf itu tuh merupakan fungsi yang menghitung nilai rata-rata nilai akhir berdasarkan bobot dan nilai di setiap komponen. Lalu hasilnya itu ditampilkan dalam satu angka di belakang koma, karena dia menggunakan persen dikali 1f. Kalau misalnya dia 2f, maka 2 angka di belakang koma, dia 3 angka di belakang koma. Nah, gitu hasilnya.
Nah, terus kita masuk ke dalam yang terakhir sekali, cek kelulusan. Nah, cek kelulusan ini tuh merupakan fungsi dimana di sini tuh kita akan mencek apakah nilai akhirnya tadi memenuhi syarat kelulusan atau tidak. Jadi kalau misalnya seperti tadi dia itu lebih besar daripada 50, maka akan dicetak paste, dan kalau kurang dari 50 dia akan cetak fail. Itulah kegunaan fungsi cek kelulusannya. Lalu untuk run ini kita akan coba run. Berarti ritme yang kita lihat untuk apa? Dari 01 ya? Oke. Di sini kita akan buka terlebih dahulu. Dari file M01 agar kita bisa melakukan run dan melihat hasilnya. Dari mana tadi M01 ya? Ini berarti enggak, ini yang sampai lama. C06. Bukan. Apa yang namanya? Oh bukan, dari yang kemarin itu. Oke, udah kemarin sama aku. Bah, nanti dibaca apa yang kasih itu? Emang cara apa? Nggak bisa jadinya? Oh enggak. Disuka dulu dikirim siapa? Saya ditaruh itu. Gaji bapak. Apa tadi namanya ini? Coba tengok di siwak materi. Enggak ada. Ada. Sabar ya Pak, di sini kami lagi mengunduh readme untuk meran. Tunggu mulai. Coba dari HP. Kasih materi. Nanti ada. Sini.
Oke, berikut adalah ritme yang diberikan. Jadi kita masukkan, oh ya, ini dapat belum, ini masih di ini 2, nggak bisanya 2, ngapain kemarin di sini ya. Nggak tahu gimana cara ngerannya kemarin. Kayak lusin dah. Indah. Indah. Indah siahan. Oh Indah. Mas Indah. Apa sih ini? Oh A2 ini. Astaga, maaf Pak, kami sudah lupa. Ya, setelah kita masukkan ini inputnya yang pertama, maka keluar hasilnya itu ini outputnya project nilainya 681, final exam itu setelah data ratakan 4078, jadi hasilnya itu 79,8 dan dia pace karena dia itu lebih besar daripada 50, maka dia lulus. Lalu kita run lagi untuk yang kedua. Oke, ini dia ada 4 inputan. Nah, jadi kan tadi ini adalah input yang dimasukkan dan ini adalah output atau keluaran. Dapat kita sesuaikan dengan yang ada pada ritmenya. Dengan nilai kuisnya 20.47, assignment 30.93, mid examnya 25.78 dan final examnya 25,81. Setelah dirata-ratakan, hasilnya itu adalah 77,1. Lalu kita masuk ke run yang selanjutnya. Nah, kayaknya di mana itu hasil kuis itu 10,47, assignmentnya 20,63, projectnya 20,55, mid examnya 20,40, final examnya 30,4 dan hasilnya 49,5. Dia itu failed karena dia itu lebih kecil daripada 50. Nah, sekian Pak hasil dari run kami. Jika ada tutur kata yang salah ataupun waktu yang terlalu lama untuk membuka ritmenya, mohon dimaafkan. Terima kasih.